Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Putri Kelana, NIM 250201010455, Prodi Manajemen, kelas MJ 205. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping materi statistik ekonomi dan bisnis 1 dari sesi 1 sampai sesi 5. Sesi 1 yaitu pengantar statistika dan penyajian data. Yang pertama yaitu pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Kemudian statistik adalah hasil data atau kumpulan data. Berikutnya jenis-jenis statistik. Yang pertama deskriptif, menyajikan dan menggambarkan data. Yang kedua inferensial, menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Berikutnya populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh objek yang diteliti, sedangkan sampel sebagian dari populasi. Kemudian jenis-jenis data yaitu data kualitatif, data berupa kategori atau sifat, data kuantitatif, data berupa angka. Selanjutnya skala pengukuran, yaitu nominal merupakan kategori, ordinal merupakan peringkat, interval jarak sama tanpa nom mutlak, radio jarak sama nom mutlak. Yang terakhir penyajian data. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan poligon. Yang kedua, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan digunakan untuk mengetahui nilai dari suatu data sehingga data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Yang pertama, mean atau rata-rata. Mean diperoleh dari jumlah seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumus mean sigma X per N. Contohnya, jika data 70, 80, 90, maka mean-nya 80. Mean bersifat sensitif terhadap nilai ekstrim. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari data setelah diurutkan. Median lebih stabil karena tidak terlalu terpengaruh di nilai ekstrim. Yang ketiga yaitu modus. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul dan cocok untuk data kategori. Selanjutnya, kegunaan yaitu mengetahui pusat data, mewakili data, mempermudah analisis. Perbedaan mean, median, dan modus. Mean yaitu rata-rata, sensitif ekstrim, data angka. Median, nilai tengah, stabil. Modus, paling sering muncul, cocok kategori. Terakhir, kapan digunakan? Mean digunakan jika data normal. Median digunakan jika ada nilai ekstrim. Modus untuk data kategori. Sesi 3, ukuran lokasi. Ukuran lokasi digunakan untuk mengetahui posisi suatu data dan kumpulan data. Yang pertama yaitu kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian. Q1 bagian bawah, Q2 tengah atau median, Q3 bagian atas. Rumusnya yaitu Q1 dalam kurung N tambah 1 per 4, Q2 N tambah 1 per 2, Q3 3 dalam kurung N tambah 1 per 4. Kemudian desil
D1, D9 membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian persentil. P1, P22 membagi data menjadi 100 bagian. Interpresentasi. Q1 25% data bawah, Q2 50% data median, Q3 75% data di bawah. Fungsinya yaitu mengetahui posisi data, melihat sebaran data. Sesi 4, ukuran penyebaran. Yang pertama, range, selisih nilai terbesar. Rumusnya, range sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang kedua, varians, yaitu rata-rata kuadrat penyimpangan dari mean mengukur penyebaran data. Rumusnya, varians sigma x kurang x garis dikuadratkan dibagi n. Kemudian standar deviasi, yaitu akar variasi ukuran penyebaran mudah dipahami. Rumusnya, standar deviasi sama dengan akar kuadrat dari varians. Selanjutnya, koefisien variasi, yaitu perbandingan penyebaran. Koefisien variasi sama dengan standar deviasi per mean dikali 100%. Yang terakhir yaitu interpretasi, nilai kecil, data lebih rapat, homogen, nilai besar, data lebih menyebar, heterogen. Sesi kelima, skewness dan kurtosis. Yang pertama, skewness, kemencengan, ukuran ketidakseimbangan, data condong ke kiri dan ke kanan. Jenis-jenis skewness yang pertama yaitu positif, miring ke kanan, ekor kanan panjang, data banyak ke kiri. Yang kedua, negatif, miring ke kiri, ekor kiri panjang, data banyak ke kanan. Simetris, seimbangan, mean, median, dan modus. Fungsinya yaitu arah distribusi kiri kanan. Yang kedua, kurtosis, meruncing. Bentuk puncak distribusi tinggi atau datar. Jenis-jenis kurtosis yaitu leptokurtik, puncak tinggi, banyak outlier. Mesokurtik, normal seperti distribusi normal. Platikurtik, puncak datar, sedikit outlier. Fungsinya banyak outlier, bentuk puncak. Contoh penerapan. Dalam bidang manajemen, statistika digunakan untuk menganalisis penjualan, menghitung rata-rata keuntungan, menilai kestabilan bisnis. Contohnya, jika penjualan stabil, maka penyebaran kecil. Jika tidak stabil, maka penyebarannya besar. Hubungan antar konsep. Semua konsep saling berhubungan. Data sebagai dasar, ukuran pemusatan untuk nilai tengah, ukuran lokasi untuk posisi data, ukuran penyebaran untuk variasi, skewness dan kurtosis untuk bentuk distribusi. Kesimpulannya, statistika sangat penting dalam membantu memahami data dan mendukung pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dengan memahami ukuran pemusatan, lokasi, penyebaran, serta bentuk distribusi data, kita dapat menganalisis data dengan lebih baik dan akurat. Demikian penjelasan saya mengenai materi statistika, ekonomi, dan bisnis 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.